Woi, ketemu lagi di Mesra Show bersama Bung Yuda. Hari ini udah hadir di studio Mesra, sahabat Mesra yang luar biasa. Karena selalu pakai kalimat itu, luar biasa, bisa di luar. Kita sambut dan kita sambat hari ini dengan Mas Dian Wibowo. Wih. Eki Mas Acong. Iya, betul ya? Betul. Lebih enak Eki. dipanggilnya Acong. Sehat, Mas? Oh ya sehat. Mentalnya we. Harus kalau mental ya. Aku tak sehat-sehatin. Padahal kacau bala. Hati kacau. Compang-camping ya. Coba ya. PSBB. Iya, iya. Pekerja seni babak bundas. Kesibukan apa, Mas? Kesibukan saya sehari-hari paling cuman ngulik-ngulik aja ya. Ngulik-ngulik materi, terus kemudian banyak belajar. Karena kan sekarang banyak banget kelas-kelas online. Oh, manfaatkan momen itu ya. Mumpung gratisan, Mas. Mumpung gratisan. Mumpung gratis. Dan itu ilmu loh, Mas. asik, Ya nggak sih? asik banget. Aku di awal-awal aku sempat ikut berapa kali. Sampai bertemu dengan waktu itu siapa ya? Wakil menteri apa deputi menteri gitu ya. Bertemu di Zoom kurang lebih 300 sekian event organizer di Indonesia. Dan gue momen baru gue aku mandek. Ngopo? Tak cateti terus. Wah, wis cukup ki. Sementara Oke, ilmunya jadi cukup gini. ya, kalau Iya, kebanyakan iya. bubar. Ya. Baru ngerasa empat. Mas Acong itu adalah manager director Wit Gedang. Ya. Betul ya? Apa itu Wit Gedang, Mas? Oke, jadi kalau Wit Gedang sendiri itu kan bergerak di bidangnya adalah jasa jelas ya gitu ya. Nah, sementara apa sih spesifikasinya biar kelihatan keren aja sih sebenarnya gitu ya. Spesifikasi kami di experiential learning, Mas. Experiential learning itu kalau yang sekarang banyak dikenal itu adalah outbound. Tetapi sebenarnya nggak ngobrolin itu. Bahasa populernya outbound gitu lah ya. Betul, bahasa populernya. Meskipun sebenarnya nggak begitu-gitu juga gitu. Out itu di luar. Bound itu tang gitu. Kotanya di luar. Nah sekarang banyak loh. Di musim sekarang ini banyak. Banyak. Iya. Outbound. Ada yang di outbound. Ya. Yang mae. Ya. Tapi itu secara umum ya Mas ya. Artinya sebenarnya program-program kalau di ngobrolin di kami gitu ya, program experiential learning itu tidak harus berada di luar ruangan. Tapi banyak create program indoor, tapi karena itu metode. Oh. Itu metode belajarnya. Metode gitu. belajarnya. Ya, jadi bukan nama produk. Kalau nama produknya ya ada outbound, ada fun games, ada treasure hunt, gathering dan lain sebagainya gitu. Ada apa? Amazing In-house race. training. Itu experiential learning juga ya? Experiential learning ya nanti bisa kita obrolin lah ya, Iya, kira-kira macam apa sih metode tersebut bisa berjalan gitu. Berarti Wit Gedang ini fokusnya adalah penyedia layanan jasa di bidang experiential learning. Betul, secara basisnya begini, kalau experiential learning itu kan ngobrolinnya ada 4 tipe program, Mas. Secara teori ya, ada program yang rekreasional, ada edukasional, development, sama terapeuti. Wit Gedang ada di mana? Saya bermain di 3 area, Mas. Jadi rekreasi iya, edukasi dan development. Oh, Meskipun secara kalau yang di terakhir itu ya untuk yang terapeutiknya itu sebenarnya dalam setiap program-program development itu pasti muncul di tiga bidang itu ya. Maksudnya di 3 subunit kegiatan tadi itu rekreasi, development. Di rekreasi pun poin-poin apa hal-hal develop itu juga ada ya. sebenarnya. Iya, yang membedakan adalah begini Mas, kalau di program rekreasional itu apa sih yang jadi tujuan besarnya? Ya change your feeling gitu. Objektifnya apa? Objektifnya apa? Kalau yang itu kan change your feeling tuh. Ya. Ngobrolin mengenai orang datang bete, pulang gigi harus kelihatan. Makanan nggak enak pasti komplain. Ya gitulah ya, hal-hal macam itu. Sementara kalau program edukasi kan knowledge yang harus dikelola. Betul. Sementara kalau program development adalah
attitude, sikap-sikap gitu ya. Oh. Jadi behaviornya itu yang coba kita olah sehingga dia bisa, paling tidak ada kan, klien-klien kami kebanyakan corporate Mas. Pasti memiliki objektif tertentu terkait entah apa itu. Tergantung fenomena yang terjadi di perusahaannya ya. Betul, sepakat gitu Mas. Dan kenapa memilih nama wit gedang bukan wit ringin apa apa wit kates gitu. Ya. Gedang itu pasti pisang ya. Gedang pisang kalau dalam bahasa Jawa. Kalau di bahasa Balinya gedang itu pepaya. Pepaya ya. Iya. Itu bahasa Sunda ya kayak. Gedang itu pepaya kok di Bali. Oh, sama ya. Oke. Kalau ini apa? Lagunya Mbak Surip kan ada, tak gedang kemana-mana ada ya. Ini ada. Itu kalau makan nggak kenyang juga sama itu. Rasanya gedang buatnya. Kentang. Oh, kentang. Kentang itu apa orang Batas. Orang Batas. Iya. Kenapa namanya wit gedang, Mas? Oke, Punya filosofi apa itu? Kalau filosofinya sebenarnya sederhana Mas. Dulu itu terinspirasinya adalah begini. Pohon pisang itu ternyata dari ujung atas sampai ujung bawah itu bisa kepake. Oh. Sesimpel itu. Lalu yang kedua, gini. Pohon pisang itu baru akan mati setelah dia punya buah. Ya. Itu pasti. Ya. Lalu yang ketiga, pun dia mati pasti punya banyak sekali tunas. Tunas. Ya, Tumbuh jadi- tunas. Ya, jadi berbicara mengenai filosofi sebenarnya kita mau ngobrolin itu aja sih. Kita pengen berkarya sebelum mati gitu ya. Pun misal katakanlah mati, paling tidak sudah ada orang-orang yang bisa meneruskan gitu. Oh. Gitu Mas. Ngobrolin value ya. Benar juga ya. Itu secara filosofi gitu ya. Yap. Iya, daripada namanya pohon pisang kan jelek ya. Kayak nama band. Iya. Apa namanya Mas perusahaannya pohon pisang? Apa sih pohon pisang? Sebenarnya juga biar Wit Jawani ya gedang. Mas. Jawa ya. karena ada di Ya. berdiri di Jogja ya. Ya. Berdiri di Jogja, kemudian punya filosofi Jawa sebenarnya itu Mas ya. Betul. Artinya filosofi leluhur kita bahwa pohon pisang itu dari semua bagiannya bisa kita fungsikan dan Betul. bermanfaat. Iya, bahkan kalau kita dulu waktu kecil kan, Benar-benar. kalau tangan kita luka atau apa, potong aja, yang tunas kecil, Iya. tempelin, berhenti gitu. Dan Darahnya. bahkan untuk baik hal positif dan negatif bisa dipakai. Oh pastinya. Negatifnya dibolongin, Bisa. terus tangan kita masuk-masukin, Iya. sambil ngelamun, gitu ya. Lama-lama lucu Kebayangin. gitu kan. Tak pikir gini, tak pikir Ya. karena ada beberapa teman-teman yang punya unit jasa ataupun produk Ya. toko. Nama-nama mereka tuh kadang-kadang sederhana. Ayo mergo, misalnya gini, wit gedang. Kok jenengnya wit gedang sih? Ya biar pas ngarep toko gua no wit gedang gitu. Asik. Tak pikir gitu. Iya, Awalnya. iya. Apa di depan kantor Ya, ada. Kan sederhana, kadang-kadang orang sesimpel itu Ya. menamai sesuatu yang kira-kira dia ini isi listening, oh ini ternyata punya nilai filosofi, Punya cerita. punya gitu cerita ya. dan aku setuju itu. Dan sebenarnya Mas, kalau ngobrolin mengenai wit gedang, kantor kami ada banyak Mas. Lihat aja kalau di jalan-jalan musim hujan, Iya. banyak banget kantor kami. Wit gedang, Iya. Di tengah-tengah jalan yang pada lobang biasanya dikasih pohon wit pisang. gedang. Jadi Mas Acong kantor di mana? Oh, banyak. banyak. Rasa dihitung Mas. Ya, kami cabangnya banyak. Iya. Di mana? Di depan kontrakanku juga ada wit gedang. Gitu. Iki sakjane duwe kantor apa ora? Tahun berapa Mas wit gedang berdiri? Berdiri tahun 2008 Mas. 2008. Berdiri tahun lumayan. 2008. Kalau sebelumnya kan ya freelance lah ya. Freelance, kemudian sempat magang di beberapa perusahaan training. Terus akhirnya mikirnya begini Mas. Kalau mau belajar banyak kayaknya harus berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Kalau sempat kecemplung, ketabrak, kayaknya belajarnya lebih banyak. Dan ternyata lebih asik Mas. Ya. Tapi kebalik Mas, aku mau mulai dari berdiri dulu sendiri, Ketabrak. wis ketabrak, digebuki, wes macam-macam. Akhirnya berdiri di dua kaki. Iya. Ya, gitu. Ada ya sebenarnya tergantung keberanian Ya. kita aja ya. Siap. Kepedean kita untuk menghadapi apa? Tantangan hidup atau sendiri atau yang penting apa sih? Yang penting buatku ketika kita nyaman di satu zona, baik itu pekerjaan, profesi, hobi atau komunitas, ya
Sikat we ya Mas. Sikat aja. Soalnya yang pertama tuh nyaman. Ya. Ya kayak pacaran gitu ya. Kalau udah nggak nyaman ya nggak sih. Iya, Mau iya. cantik, mau dia kaya, mau dia ganteng, mau dia seksi, mau susunya gede, susu kecil ya. Tapi kalau udah nyaman kan kalah ya. Ya. Karena itu roso Mas, Iya. rasa ya. Rasa. Rasa nggak bisa diperdebatkan. Wit Gedang Iya, 2008 berarti sekarang 2020. Sekitar 12 tahun lah 12 Mas. tahun. Sudah Dan plus minus itu 12 nek anak lahir udah SMP ya? SMP Iya, betul ya? Iya, SMP. SMP udah mulai nakal tuh. Iya, Rokok. sudah mulai asik lah. Ya. Sudah mulai asik. Rokok. Mas Acong ngerokok umur berapa? Saya belajar merokok SD, Mas. Wah, aku kalah beli. Karena kan keluarga saya merokok. Oh, Bapak merokok, ibu juga iya. merokok. Gitu ya, mereka perokok aktif, terus kemudian ya pada akhirnya mereka pada berhenti semua sih gitu ya. Tapi anaknya ya, kebablasan. tak teruskan perjuanganmu. Wah, Saya pasti bisa. Wah. sing ngerokok bae lah. Aku SMP sih. Iya. Makanya aku merasa titik nakalku tuh di SMP kelas 2 mulai itu. Oke, balik ke Ya. Wit Gedang. Ya. Wit Gedang didirikan Mas Acong sendiri atau dengan berapa? Waktu itu ada kami Teman-teman. bertiga, mendirikan bertiga, kemudian waktu itu teman-teman kampus ya. Oh, Jadi berawal kami- dari ya teman-teman pendidikan kampus. kami kan rata psikologi semua. Wih, terus- masuk ya. Ya. Basicnya masuk ya. Ya, terus kami bertiga di tahun kedua 2009 apa ya? Satu orang memutuskan untuk berhenti. Itu sudah berdiri Wit Gedang sudah lulus. Belum. Masih Masih mahasiswa semua, kuliah, Mas. tiga-tiganya. Saya maksimal kok masa kuliahnya. Iya. Ya, sampai ke rektor. Biar gak gitu ya. kelihatan miskin kita. Iyalah. Kayak gak kuat bayar SPP. Kuliah Padahal dulu. dia ngutang Mas kuy. Iya, Dispensasi. Ini cuti. Gitu. Jadi kami dulu bertiga, lalu satu check out, lalu kemudian beberapa tahun kemudian juga satu teman memutuskan untuk tidak join lagi, berdiri sendiri, kemudian lah ya itu Akhirnya sendiri. ya dua teman itu akhirnya pada memiliki produknya masing-masing. Oh, gitu. pecah kongsi lah Pecah ya. kongsi. Nek bakul beras pecah kongsi. Betul. Ya karena melihat peluang kali ya. Ya, bisa jadi begitu, Mas. Nah, kayak nih aku tanya menurut Mas Acong kayak gitu itu misalnya begini, kita mendirikan ya kayak Wit Gedang contohnya bareng-bareng, kemudian teman-teman itu melihat peluang, kesempatan, lalu pasti di situ ada value ya. Kemudian berdiri sendiri segala macam. Itu attitude yang bagaimana? Positif atau menurut Mas Acong melihatnya dari sisi objektif ya, jangan subjektif Ya. objektif. Gimana? Kalau aku sih ya Mas ya, gini. Karena kalau di Wit Gedang memang diawalinya adalah begini. Kami itu kan pengen develop orang. Bahkan bukan cuman dulu gitu ya, bahkan sampai dengan hari ini pun kami sangat bersedia untuk membuat mereka mandiri. Siapapun fasilitator baik Terbuka. yang freelance sangat terbuka gitu. Begini, kami juga punya kelas-kelas yang free, Mas. Kelas-kelas yang itu untuk teman-teman fasilitator, kita siapkan satu kelas dengan jangka waktu tertentu, dengan kurikulum Iya. dan silabus yang sudah disiapkan, mereka belajar. Harapannya sebenarnya ada dua. Kalau mereka mau mandiri, mereka nggak malu-maluin. Iya. Ya, mereka nggak Betul. malu-maluin karena Betul. dari sisi basic mereka udah dapet. Dan Betul. orang kan juga rata-rata juga akan nanya, sinaune nang ndi to mbien? Ini tuh jadi pans ya. Iya, gitu. Dan balik Tuh. ke Itu jika mereka mau mandiri. Pun jika mereka tetap menjadi seorang freelance, paling tidak mereka itu sesuai dengan harapan kita, Mas. Jadi kan enak kalau kita Betul. ngerjain program tuh. Betul. Dan kita ikut bangga. Iya, kita bangga lah. Iya. Asik lah. Ada Ada beberapa beberapa teman. teman Wit Gedang. Oh. Nek iki ra iso kerja. Neng di ben sono Wit Gedang. Ya kita juga Ya yang izin Mas gitu. Makanya ada beberapa teman-teman yang aku ya gitu ya sangat bangga ada beberapa teman-teman yang akhirnya mereka dipakai oleh provider-provider dari Betul. luar negeri, Mas. Betul. Kepakai mereka sampai ke Cina, ke Thailand dan lain-lain. Gila. Saya pengen nggak banget ini gitu. ya. Nggak iri tapi bangga ya. Edan. Ya, Nyampe iya, ya iya. gitu ya. Iya, iya. Kenapa saya belum nyampe situ? Ya, itu soal nasib ya sih. Nasib. Akhirnya. Ya benar Mas, setuju aku. Ya. Kadang juga kita melihatnya ya kadang-kadang setiap orang
siapa sih bilang kemarin ya, aku pernah di tamu di sini apa di mana ya, yang dibilang pesannya adalah ketika orang belajar sama dia jangan jadi karyawan. Ya. Jadi selalu ada kalimat itu terakhir, kamu jangan jadi karyawan. Padahal di tempat dia karyawannya, orang itu karyawannya dia. Tapi kamu jangan jadi karyawan. Maksudnya nggak sederhana ungkapan itu gitu ya. Ketika ini gelas gitu, gelas itu udah penuh, baru kamu minum. Biar tercampur semua. Ya. Diaduk-aduk dulu gitu. Jangan baru dituangin sedikit udah diminum. Ya. Ntar hausmu nggak hilang. Betul. Gitu. Betul. Ya, artinya dia, aku setuju gitu. Maksudnya bukan soal kompetitor ya. Ya. Bukan soal kompetisi bisnis atau segala macam, tapi ketika mereka akhirnya memilih untuk bikin sendiri atau bagaimana gitu, bahwa kita juga ikut bangga satu. Dan yang kedua buatku, pasti kita bisa kerjasama dong berikutnya. Ya nggak sih? Betul sekali, Mas. Gak mungkin enggak ya. Benar, Mas. Kalau kami kan percaya begini, namanya usaha itu pasti punya marketnya masing-masing lah. Iya. Gitu. Artinya mau dididik dengan cara apapun, pasti mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dia kan. Yeah. Artinya passionnya, kalau misal kami mendidiknya dengan 3 tipe program itu gitu ya, tapi ternyata dia memang enjoy-nya di program yang fun, ya sudah. Artinya market kita jadi aman, tetap aman kok gitu. Dan kita bisa kerjasama dong. Iya. Dia kalau ada market, ada klien butuh dan dia nggak merasa tidak cukup percaya diri, pasti minta tolong lah gitu. Iya. Dan ekosistem penggiat experiential learning di Jogja sebesar apa, Mas? Kalau ngobrolin banyak banget, Mas. Gede ekosistemnya. Gedenya luar biasa. Dan Kalau setiap tahun berkembang ya? Iya. Yang dapat project sekarang besok tutup juga banyak. Oh iya. Ya, kayak ini ya. Kayak partai. Ya, di pemilu ada, habis itu hilang. Iya, gitu. Ya adalah beberapa gitu yang begitu. Kami dulu sempat coba cari data, Mas. Tahun 2015-an ya. Ada sekitar 60-an provider lah ya, penjual jasa macam ini. Itu yang kami coba bisa bikin list dari lingkaran terdekat kita. Oh, bayangkan. Dari yang kita kenal itu ya? Iya, itu yang kita kenal atau kayaknya ngerti nih nama ini gitu ya. Sementara kita sama-sama tahu lah ya, begitu banyak di luar sana yang tidak teridentifikasi. Jadi kalau ngitung 200 pasti lebih lah. Artinya peluang bisnis ya kita bicaranya di industri experiential learning ini juga besar dong. Besar, Mas. Iya nggak sih? Itu dilihat dari pertumbuhannya. Ketika sawahnya gede, petani banyak dong yang garap kan begitu ya. Sawahnya besar, luas, ya banyak petani pasti. Ya. Ya, ada kesempatan nanam apa kan begitu toh. Ya. Tapi di sawah gitu. Oh. Jadi ya, gini gede Mas ya, gede ya. Sebenarnya kalau tercatat berapa, Mas? Kenapa? Di tahun 2019 2020 ini tercatat berapa? Kalau yang kan ada asosiasinya, Mas ya. Asosiasinya. Ada Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Oke, itu asosiasinya se-Indonesia, lalu di Jogja ada DPD-nya. Oh, itu organisasi Betul. yang menaungi penggiat-penggiat. Betul, menaungi fasilitator gitu ya, artinya perseorangan atau lembaga. Oh, perseorangan pun masuk ke situ bisa. Masuk di situ, Mas. Tapi ada term and condition lah ya. Ya, gitu ya. Misal katakanlah dia tidak memiliki hak suara, misal, atau bahkan dia tidak bisa memiliki hak hidup gitu ya. Dia punya hak suara dalam pemilihan, tetapi tidak bisa dipilih untuk menjadi ketua, misal. Artinya ada beberapa hal yang memang pembedaan antara perorangan dan lembaga. Hak dan kewajibannya gitu, Mas. Jadi kalau berbicara mengenai kue, Mas, kalau selama ini ya dari hasil banyak diskusi dengan teman-teman dan selama ini pun diamini olehku adalah marketnya itu luar biasa luas. Luar biasa luasnya adalah begini. Karena yang digunakan adalah metode experiential learning tersebut. Teman-teman klien itu kan banyak judulnya ya, ada capacity building. Capacity building durasi program 3 hari. Padahal mereka datang, kita mesti siapin penjemputan. Oke, nyiapin meeting room. Pasti. Terus kemudian ada aktivitas outdoor, ada belanja dan lain sebagainya. Artinya kita sebenarnya bisa provide itu semua gitu. Dalam satu paket kegiatan. Dalam satu paket kegiatan kita bisa lakukan nggak yang selama ini kan yang terkenal 2 jam, 4 jam, 1 hari. Enggak, Mas. Program-program kami banyak yang running 3 hari.
Itu yang pelatihan 2 hari, hari terakhir ya sudahlah piknik dewe Iya. gitulah ya, kita Oleh-oleh gitu ya, ya, kita kan menikmati- siapinnya banyak, hotel dan lain sebagainya. Jadi kalau menikmati dia- LC di Jogja ya. Pasar Kembang. masuk. Jadi kalau dikatakan sebenarnya kami pekerjaannya apa sih? Ya kalau bahasa paling sederhana adalah event organizer. Bahasa paling sederhana ya. Betul. Hanya spesifikasinya di situ. Iya, Kita bidangnya. sama-sama arrange Iya. semuanya dari A sampai dengan Z. Sebelum mereka berangkat Iya, ya. bisa kita bantu gitu. Karena dalam definisi event itu ada salah satunya ada bidang yang digeluti teman-teman penggiat expression learning gitu kan. Jadi kalau dalam event itu ada exhibition ya Ya. kan. Ada MICE, Betul. ada activation. Ya. Terus kemudian ada showbiz. Dan yang terakhir itu adalah activation, ya empat itu kurang lebih itu ya. Jadi MICE ini kan bagian dari ada gathering, Betul. kemudian ada tadi itu mungkin ya apa training capacity building, itu bagian dari MICE. Betul. Iya, dan terus organisernya kadang dia mengorganize event-event 4 bidang event ini turunan Iya. dari yang namanya event ya. Betul. Kami kalau suruh ngerjain kayak show gitu, ya angkat tangan mas. Iya. Karena itu memang bukan spesialisasi kami. Iya, bidang ininya ya, fokusnya nggak ke situ ya. Pasti Ke MICE. ruwet lah, mending minta tolong Sky aja. Boleh mas, ini kartu nama aku. Ini lagi sepi banget ini. Sepertinya itu berita semua Iya, orang. iya. Ya, kolaborasi berhenti di masa pandemi ya. Kayaknya bagus tuh mikirnya. Iya. Kolaborasi berhenti di, tapi nggak, hari ini malah kolaborasi tambah. Benar. Karena semua adalah korban, Mas. Ya. Iya kan? Semua terdampak gitu lah. Ya. Mas. Semua terdampak. Nggak ada nggak terdampak. Dan semua hari ini adalah pemula. Ya. Kan siapa yang pernah ngerasain corona di muka bumi ini? Nggak ada. Ada. Kalau HIV, bencana alam, semua pernah merasakan dengan frekuensi yang berbeda-beda gitu ya. Atau tapi kok corona kan semuanya baru nih. Ya, kaget semua orang Di kaget. Jogja pertama, Mas, tapi udah tutup. Menariknya Iya. adalah begini mas, terkait dengan di situasi saat ini ya, aku ngelihatnya malah semua orang kembali ke asal kita ya sebagai orang Indonesia. Artinya orang Indonesia dulu kan terkenal sebagai gotong royong, tepo seliro dan lain sebagainya. Sekarang luar biasa loh mas, teman-teman di luar sana itu Iya, iya. gila-gilaan ya, gitu ya. Kita bisa support dengan cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Aku setuju, Mas. Kayak yang dilakukan sama Sky sekarang, saya yakin ini bagian dari mengedukasi, Iya, betul. gitu kan. Tapi ugal-ugal lah edukasinya. Nggak, aku tergantung setuju, bos, Mas, bahwa corona ini akan bisa selesai dengan pendekatan budaya Nusantara. Betul, sepakat. Hal-hal kayak kita sering lakukan, aku diskusi dengan beberapa orang gitu ya. Hal yang kita sering lakukan hari ini, misalnya tangan harus selalu bersih gitu ya. Ya, Orang-orang tua kita dulu gitu ya, itu kan nggak tahu kalau di Jawa, kalau di Bali gitu, sebelum masuk rumah pasti ada tempat cuci tangan, gentong. Kalau Jawa mungkin sama ya. dulu begitu, sekarang aja yang udah enggak, Mas. Iya, artinya pendekatan budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya luhur gitu kan jadi solusi hari ini. Dibilang katrok kuno, loh itu terjadi tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, bahkan berapa ratus tahun lalu. Ya, Dan itu membuktikan apa, leluhur kita sehat-sehat aja gitu. mereka lebih keren dari kita kayaknya, Mas. Betul. Terus apalagi tidak bersalaman. Ya enggak? Mas Ojong suka ketoprak nggak? Oh iya, Kosong suka ketoprak. lah. Ada nggak ketoprak itu salaman? Nggak ada. Enggak ada, Mas. Kok di Bali drama gong namanya? Oh. Drama gong. Nggak ada. Mereka ketemu dengan teman mereka nggak ada. Gini ya? Atau Ya. iya nggak? Kalau sekarang dibudayakan jadi apa namanya? Namaste ya. Iya. Ya. Kan mereka selalu begitu. Gitu. Ya. Bahkan drama gong itu kan kisah-kisah kerajaan gitu, Mas, ya. Sama mungkin ketoprak ya. Datang mereka, raja datang, nggak ada patihnya salaman, nggak ada. Gitu tuh. Terus duduk meja. Loh itu budaya-budaya kita loh. Ya. Iya nggak sih? Yang nggak tahu di luar negeri mungkin beda. Cipika-cipiki. Kemudian ketemu rangkulan. Ya mungkin nggak ada di sini.
influence dari budaya-budaya dari luar gitu ya. Dan akhirnya penyakit gampang tertular. Orang mau corona, panu kadas kurap kalau kena salaman terus dikasih melu katut. Gitu. Iya enggak sih? Aku setuju itu bahwa Iya. hari ini semua seperti berbalik gitu ya. Ya. Secara menghadapi pandemi ini gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kondisi hari ini Mas, bagaimana lalu teman-teman penggiat L menghadapi kondisi hari ini? Ini jadi sebuah pertanyaan yang besar juga buat kami, Mas. Karena Gitu. biasanya harus berkegiatan di luar ruang kan? Betul. Ini jadi pertanyaan juga buatku ya secara personal. Terus kemudian di kami teman-teman di AELI itu jadi pertanyaan besar, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan saat ini? Meskipun kita sama-sama tahu ya sekarang semua grup WA isinya orang jualan. Betul. Yang beli siapa pertanyaannya? Akhirnya jadi muncul belilah dari teman Anda gitu ya. Itu sih yang pertama gitu ya. Teman beli teman gitu. Kalau aku sekarang gak ganti Mas. Apa? Teman jual teman. Teman adol kabeh. Gitu. Itu yang pertama Mas. Lalu kemudian kami dari teman-teman pengurus gitu ya, pengurus DPD, kami berinisiatif DPD untuk AELI ya? Iya, DPD Mas AELI. Acong sebagai Saya membantu Mas di situ, membantu. ngopeni Berarti teman-teman anggota, ini ya. teman-teman Cleaning pengurus. Ya. service apa? Apa boy masih kira-kira belum dikerjain sama teman-teman, saya bantu ngerjain deh. Oh, ini ya. Nyaponi tai ini lah ya. Regetan-regetan itu ya. Iya. Nyaponi kabeh, nyaponi kabeh. Betul. Jadi akhirnya kami bikinnya begini Mas. Kami bikin satu kelas. Kelas ini berbasis online dengan menggunakan salah satu platform gitu ya. Kita bikin kelas dengan durasi 1,5 sampai dengan 2 jam. Dengan tema-tema yang kira-kira itu dibutuhkan oleh teman-teman. Kayak misal katakanlah begini. Ini besok hari Kamis ada ngobrolin mengenai UMKM. UMKM. Teman-teman kan sedang bergerak dengan caranya masing-masing ya. Bagaimana sih mendongkrak penjualan UMKM. Beberapa waktu yang lalu ada sesi sharing tentang digital marketing. Iya. Lalu nanti sore ini lebih ke tentang fasilitator dan program leadership ala 62. Ala Indonesia. Oh, plus 62. Plus 62 gitu ya. Pengen ngelihatnya apa? Ternyata orang kalau mempelajari Pancasila dengan benar-benar itu sudah bisa jadi leader yang keren gitu. Iya. Sebenarnya pengen ngobrol itu. Iya. Jadi kita yang bisa kita siapkan adalah ke teman-teman adalah yang bisa diisi knowledge-nya, Mas. Apa yang mereka lakukan kembali masing-masing. Betul. Setelah Ada itu. beberapa juga yang program yang kami berikan adalah tentang rilis emosi negatif. Rilis emosi negatif gitu. Jadi kita minta tolong salah satu teman, dia hipnoterapis, dia sharing dan dia melakukan dalam tanda kutip terapi gitu ya, terapi ringan buat kita belajar buat rilis gimana sih. Ada beberapa template yang kamu baca sembari tarik nafas dan itu asik banget gitu ya. Iya. Buat betul, yang betul. belajar asik. Iya. Kalau yang cuman Apaan begini sih dong, gitu ya. wis lah gitu Iya. ya. Yang penting kami berusaha fasilitasi saja Mas, karena kita sama-sama tahu bahwa mereka nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Pun sekarang sudah punya pekerjaan, pendapatannya yakinlah itu belum sebesar yang kemarin-kemarin. Iya. Dan Namanya harus mulai merintis. membiasakan diri dengan kondisi ini ya. Betul. Iya, betul. Gap yang sering terjadi adalah begini, ternyata sampai dengan hari ini ya, gap secara teknologi itu besar di kami. Oh iya. Gap secara teknologi, artinya pemahaman mereka tentang dunia digital, bagaimana sih kita menggunakan aplikasi tersebut, platform tersebut, gagap Mas. Mereka ngomong, iki piye to carane to bro? Iya. Kamu tinggal klik aja, join, selesai. Tapi mereka ala repot. Iya. Ada juga yang ngomong, Iya. kuotanya banyak nih yang kesedotnya. Iya. Ya udah, nggak usah pakai video, yang penting suaranya ada. Iya. Selesai. Sebenarnya artinya hal-hal begitu harus kita edukasi terus-menerus gitu, Mas. Persiapan menuju 4.0 ya. Yang ternyata 4.0 dimajuin gara-gara corona. Iya, nggak sih? kaget semua beneran. Iya. Beneran, Kita beneran, harus siap banget dengan teknologi dengan era digital yang super modern, super canggih, Ya. meminimalisir pertemuan tatap muka langsung kan gitu ya. Iya. Kurang lebih 4.0 akan mengandalkan teknologi digital gitu ya. Betul. Besok kami hari Jumat ada satu kelas mengenai IL online. Why IL not? online. Begitu ya. Bisa nggak sih program-program experiential learning itu kita
online kan gitu. Aku kita tuh on air semalam kan, baru diskusi dengan bosku, Mas. Salah satunya adalah itu. Yep. Karena dia tanya, besok narasumbermu siapa? Woi, nek kaya polisi deh, nek bengi-bengi takon. Dan arep mulih, besok narasumbermu siapa? Kira-kira gue arep gawe apa? Dari situ gitu. Karena sebelumnya aku bicara tentang guru. Aku mungkin akan bikin 2 program, tapi bukan podcast ya, maksudnya bukan metode ini. Jadi kayak seorang guru gitu yang lalu mengajarkan muridnya, tapi aku lagi dengan tema dan aktivitas yang berbeda dengan yang lainnya. Udah ketemu. Terus mengarahlah pertanyaan beliau ke sesuk siapa tamumu narasumbernya. Aku bilang dari Ali, teman penggiat Exponential Learning. Terus dia mulai ngulik itu. Terus ada beberapa diskusi kita yang ngomong iso loh sakjane bahwa dia setuju bahwa metode pelatihan yang dilakukan di bidang experiential learning itu bisa diterapkan secara virtual. Betul. Dan tepat sasaran. Sasarannya ya tinggal di kurasi ini. Betul. Siapa yang membutuhkan. Nah itu. Sepakat, Mas. Dan kita sudah dan semalam aku karena kebanyakan yang tak pikirkan ya, tak rekam dulu. Mungkin malam ini aku akan lihat langit. Jadi aku kalau malam lihat langit Asik. Lihat langit. Oke. Kayaknya nantilah kita butuh ngobrol, Mas. Bisa, aku Mas. lagi. Pasti. Beberapa kali kita kan coba trial ya. Kita trial dengan ada beberapa aktivitas yang biasanya itu dilakukan dengan tatap muka, dengan menggunakan tools. Betul. Kita coba dengan media platform. Kita gantikan itu menjadi PowerPoint. Kan bisa share screen ya. Gitu ya. Kita coba waktu itu ada games namanya Werewolf. Werewolf itu main kartu, bermain peran, belajar bermain peran di situ. Orang akan menjadi siapa yang jadi wolf, siapa yang jadi masyarakat biasa dan lain sebagainya. Tugasnya adalah mencari siapa silumannya. Nah, itu ternyata bisa kita online kan dan itu gayang sekali. Orang-orang jadi, wih jebule iso ya online nanti ya. Iso banget, Mas gitu. Tapi Mas, semua metode penyampaian experiential learning harus lewat game. Enggak ya? Enggak. Jadi gini, kalau experiential learning itu sekali lagi itu metode yang berbicara mengenai experience. Nah, experience itu dianggap jauh lebih efektif jika ada proses refleksi. Learning by doing. Learning by doing, belajar bukan hanya sekedar melakukan gitu ya, tetapi direfleksikan. Nah, tugas fasilitator adalah membantu para peserta. Mempermudah mereka dalam proses refleksi. Dan nggak melulu harus medianya game. Enggak. Jadi ada beberapa media, Mas. Jadi bisa pakai simulasi ya. Simulasi, pakai studi kasus. Bahkan model kayak KKN itu experiential learning, Mas. Live in. Itu experiential learning, Mas. Live in. Pakai F. Iya. Dan terapi tadi juga metode, Mas ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Aku tadi tertarik dengan, harusnya experiential learning ini nggak harus dengan game tapi bisa dengan terapi tadi. Mas semuanya bisa dilakukan, terapi. Mas. Makanya aku bilang kan begini. Yoga. Medianya banyak banget. Saya pernah, Mas, pakai yoga untuk program durasi setengah hari. Jadi kasusnya begini. Teman-teman ini adalah anak-anak MT. MT itu manajemen trainee. Orang-orang yang anak-anak yang disiapkan jadi the future leader. Mereka menjalani proses belajar selama beberapa bulan. Lalu di sesi-sesi akhir itu ada kelas kan. Ada kelas di luar lah bersama dengan kami. Salah satu media yang kami pakai adalah dengan yoga. Mereka belajar beryoga dengan satu instruktur. Tetapi proses diskusinya dengan fasilitator. Gitu ya, karena instruktur yoga kan keterbatasannya di proses fasilitasinya gitu kan. Jadi kita mengolah pengalamannya, apa yang bisa dia dapat gitu ya. Terus dia what next-nya dia mau ngapain sih? Padahal dengan medianya yoga. Nguliknya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam sekali. Dan media menyampaikannya itu bisa ya dengan apa aja bisa ya. Betul, Mas. Tadi pagi sebelum ke sini saya baru selesai jam 10:04 gitu ya. Kita belajar juga memfasilitasinya online lagi ya. Teman-teman diberikan satu buah video, mereka nonton video itu di YouTube gitu ya. Tugas personal tapi dikerjakan dalam kelompok.
Jadi grup besar di breakout room, di situ dikasih video. Tugas mereka sana bikin apa, Mas? Yo, origami. Bikin origami. Nonton, kemudian diskusi dengan teman. Ini gimana sih harusnya? Itu kan sudah bentuk konflik gitu ya. Terus ada satu leader yang dia membantu dan lain sebagainya. Ada teamwork di situ ya. Iya, teamworknya muncul banget gitu. Setelah selesai, masuk ke grup besar lagi, kita diskusikan. Jane oleh opo, apa yang menantang, apa yang membuatmu menjadi bisa melakukan, hal apa yang masih bisa kamu lakukan kemudian gitu. Nah, kalau dari itu tadi kita ngomongin metode penyampaian, dan kemudian menurut Mas Acong sendiri, apakah basic pendidikan penggiat-penggiat experiential learning ini juga harus psikologi? Enggak, Mas. Enggak juga. Karena pembacaan secara ini ya, mendevelop orang dari menganu sampai dengan anu gitu ya. Iya, secara objektif dari melihat kebiasaan, masalah, Sakjane begini, Mas. Sakjane itu apa bahasa di sini? Sebenarnya sakjane itu kalau pagi-pagi aku mau berangkat, tak sakjane dulu. Tak kembangi. Ya kalau pagi kopi. Secara prinsip tidak ada batasan karena di enggak harus psikolog. Enggak dong, itu kan multidisiplin, Mas. Hanya jika kamu pernah belajar psikologi akan membantu. Lebih membantu. Kenapa? Karena kan ada disiplin ilmunya. Di mata kuliahnya kan mendukung, ada psikologi komunikasi, ada dinamika kelompok, ada psikologi klinis dan lain sebagainya. Artinya kemampuan kita untuk mengolah sebuah kondisi itu harusnya lebih dipermudah. Harusnya meskipun faktanya tidak semua juga teman-teman psikologi memiliki kemampuan tersebut. Jadi nggak harus dari psikologi. Enggak harus dari banget. STM pun bisa ya? Bisa banget. STM tawuran terus lu teamwork. Situ nggak ngerti. Lapis satu maju. Teamwork. Ada banyak, Mas. Banyak banget. Jadi yang sering terjadi adalah begini. Jika memiliki basic pendidikan psikologi, sekali lagi dipermudah, tetapi tetap harus bekerja sama. Kayak misal kami kalau mau beberapa program yang training, kita kan siapkan tools untuk assessment, Mas. Ada pre-test, ada post-test. Gitu ya. Ada pre-test berarti sebelum kegiatan. Kita cek dong pre-event dan lain sebagainya gitu kan ya. Di-assess dulu, oh si A kurang lebih begini. Terus program di lapangan semakin terlihat karena kami percaya juga bahwa berexperiential learning itu karakter sebenarnya kamu itu akan muncul gitu. Setelah selesai nanti akan ada post-test. Post-test itu akan menguji apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Pelatihan. Betul. Saat itu sudah ada perbedaan, tergantung gitu ya. Perbedaannya naik apa turun? Ternyata setelah ikut kegiatan turun berarti kue ngeyelan. Iso wae sing ra bener berarti provider-e gitu. Orang provider kue tek ngeyelan. Banyak lah, Mas. Artinya kita menguliknya harus banyak banget, Mas, karena itu nggak bisa kita melihatnya dari satu sisi. Ada beberapa hal-hal teknis yang kita harus dibantu oleh orang yang berada di luar kekuasaannya psikologi lah gitu ya. Ada tim-tim support system yang lain ya. Betul. Yang punya basic keilmuan yang berbeda. Betul. Kan ada beberapa, kita kalau misal pakai games ya, ada beberapa konstruksi-konstruksi yang harus pakai agak listrik-listrikan. Gitu ya, agak elektronik sedikit lah gitu kan. Itu anak-anak yang basicnya elektronik. Ada bendahara, ekonomi akuntansi, mau nggak mau kan, kita harus memberdayakan begitu banyak. Kalau semuanya hanya dari satu, tapi kalau basicnya peternakan gimana ya? Iso wae, Mas. Iso wae. Artinya begini, sekali lagi experiential learning adalah metode. Jadi misal katakanlah beberapa kali saya juga running program masuk ke desa-desa wisata ya, karena kami kan banyak kerjasama dengan desa wisata, Mas. Jadi misal kayak ada tour segala macam. Di salah satu desa wisata itu kan ada yang khas banget dengan kambing etawanya tuh di Nganggring, desa wisata Nganggring ya gitu ya. Di sana peserta datang, mereka nonton pertama. Selanjutnya mereka akan belajar ngopeni si kambing tersebut. Mulai dari datang, nek ngumbai wedhuse ya diumbai gitu ya, memerah sampai menjadikan susu. Nah, PR-nya kan bukan hanya sekedar mereka melakukan gitu, bukan hanya tapi
bagaimana refleksinya, sehingga kita akan ajak diskusi gitu. Sebenarnya proses perjalanannya bagaimana sih? Dan gitu. dibutuhkan orang-orang paham tentang Pasti dong. susu apa tadi? Ternak tadi. Iya dong. Iya, pasti dong, karena kami kan nggak ngerti Mas Iya. bagaimana cara memeras yang benar. Iya, aku bisa ngerti ya. Aku ngerti dan udah tak buktikan. Maksudnya kambing loh. Oh iya. Ya, Oh iya. maksudnya kambing. Kambing lanang. Dan satu lagi nih sebelum Ya. ke segmen berikutnya. Ya. Secara bisnis Mas sekarang. Tadi kan secara apa yang dilakukan teman-teman Aili memfasilitasi Ya. memfasilitasi teman-teman penggiat melalui peningkatan knowledge, kapasitas, tidak gagap teknologi gitu ya, digital terutama. Secara bisnis gimana? Kalau di masa pandemi jelas zong. Jong ya. Ya, program terakhir kami itu di tanggal 15 Maret. Maret. Ya, 15 Maret waktu itu programnya di Sentul untuk salah Pegadaian ya, sebut merek ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Pegadaian Biar di dia sponsori aku. di Bekasi, Mas. Ya, aku butuh Mas gitu. Kita programnya di Sentul 2 hari 1 malam. Harusnya hari Minggu after lunch itu baru selesai. Pagi hari kita udah setting semuanya, 8 kurang 13. Ingat banget saya di telepon. Mas, pesertanya masukin ke meeting room semua, kita closing. Aku oke, menyenangkan sekali. Benar. Bayarannya Magabut. full ora? Iya, magabut. Pertanyaan Iya. saya adalah begitu. Iya. Oh, bayarannya full. Cut gitu kan ya. Nah, karena itu kan ada kasus malam Iya. harinya yang Menteri Perhubungan ya kena Iya, iya. gitu. Karya Makanya Budi. semua jadi di Pak stop. Budi, ya. Itu adalah proyek terakhir kami. Tetapi selama perjalanan ini yang bisa kami lakukan cuma bisa create produk apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Karena kita ngobrolinnya kan after pandemi. Kita Betul, mau ngapain? betul. Yang sekarang bisa kita lakukan ya belajar agar itu bisa didigitalisasi aja. Secara bisnis belum ada prediksi bahwa bisnis experiential learning atau di masa new normal ya, karena kita akan masuk Ya. masa itu ya, entah kapan, entah 2 hari lagi, entah menunggu Rangga sudah Empire dibebaskan, karena kan dia Ya. memegang tataran bumi itu. Apa Mas kira-kira? Kalau Ada prediksinya nggak kami begini Mas. Prediksi kami adalah kalau benar-benar bangkit itu panjang. Artinya karena beberapa corporate kemarin kan sempat diskusi dengan teman-teman HR gitu ya. Don't duit ora tinggal training untuk kita gathering outing. Jawaban mereka, Mas, beberapa budget kami kita alihkan untuk penanganan corona. Mereka Dan jadi CSR project. Kesejahteraan Oke. karyawannya mereka Betul. juga. Oke, fine. Berarti pun misal ada, angkanya pasti akan beda. Iya, Gitu betul. kan, PR-nya adalah itu. Sementara kita sama-sama tahu bahwa besok after pandemi cost operasional pasti akan naik pesat. Iya. Pembiayaannya ya, Terutama di new normal teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang bermain di niaga gitu ya. Ya. Karena produksi mereka juga akan ya ngejar cost produksi segala gitu. macamnya ya. Ya. Kita sih cuman bisa berharap begini. Bulan Juni udah mulai Iya. gitu ya. Kalian kemarin di pengumumannya kan Juni diharapkan sudah Selesai. bla 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 gitu ya. Kita harus sudah hidup turun. berdampingan dengan corona. Sekarang aku lagi membuat sugesti diriku dan teman-temanku adalah corona sing uji kita. Ayo, ada corona apa? Wani ora. Aku loh kayak lah. Ayo, wani ora aku. Sugestinya dibangun dari diri sendiri. Iya nggak sih? Iya Karena- iya. Karena PR besar Mas, bener Mas. Betul. Kami Ini harus panjang, adaptasinya panjang. luar biasa loh. Ini baru masa mitigasi loh Mas, belum normalisasi ya. Apa sing ada Ya, boleh lah, mitigasi pokoknya. ada Angel. iya, dan itu lama banget. Kalau kita bicara normal ya. Ya. Tapi kalau menunggu gitu maksudnya. Ya, Tapi ya udah memberanikan Ya. diri ya. Makanya kami coba create sesuatu yang bisa bikin kami tetap bisa bergerak. Tetap Tapi bisa Mas Acong yakin prospek bisnis ini tetap akan hidup setelah pandemi ini berakhir. pasti. Selama ada manusia, pasti produk ini laku. Selama manusia itu punya masalah di hidupnya. Betul. Pasti dan produk ini dan laku. selama perusahaan tuh punya struktur dan sistem, Betul. pasti ada masalah di situ. Iya, ada perusahaan, ada sekolah, ada manusianya, pasti bisa berjalan. Gitu sih. Itu jadi Tapi nggak cuma pengen memang bikin apa? pelatihan untuk kucing gitu, outing kucing gitu nggak pengen? Belum ya? Belum kepikiran Iya, sih ya. Mungkin belum ada yang kalau bisa ngomong bulu kucing domba ya? udah Belum ada yang bisa bahasa kucing ya? Tak. Oke. Siap. Aduh, seru-seru dan aku juga ya bisnis ini memang harus semua ya sektor bisnis Ya. harus dirancang mulai hari ini. Ya. Entah merubah platform,
menggeser platform Betul. atau membalik Ya. platform dengan drastis gitu ya. At least skill di masing-masing platform tetap bisa digunakan. Entah dia penggiat extra learning, penggiat musik, penggiat komedi atau segala macam, ya skillnya itu, passionnya itu, tapi platform bisnisnya mungkin yang akan Ya. bergeser, berubah atau bahkan berbalik. Ya. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah ada games, Mas. Ya. Ini games. Saya merasa takut nih. Terancam aku di sana. Jebakannya udah hilang, karena ada jebakan-jebakan di sini. Oh, oke, games ini bukan games. Kita pengen mengulik bagaimana seorang Mas Dian Wibowo aka Mas Acong jujur dalam menjawab pertanyaannya. Jadi harus cepat ini. Kising paling angel jujur ya. Jujur ya. Itu budaya, bukan budaya kita. Budaya kita tuh terlambat dan banyak alasan. Bukan Seperti jujur. tadi ya, seperti kejadian tadi tetap pagi ya. aja, Ya. ya. Aku Siap. wis tak belak-belak kayak turu. Aduh iya. Oke, Mas Acong, Iya. namanya jawab cepat. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Pertanyaan pertama buat Mas Dian Wibowo. Lajang atau menikah? Menikah. Anak laki-laki atau anak perempuan? Laki. Outdoor atau indoor? Outdoor. Kerja siang atau kerja malam? Siang malam. Oke. Sunrise atau sunset? Saya suka sunset. Development apa rekreasional? Development. 100 peserta atau 20 peserta? Apa? 100 peserta atau 20 peserta? Ya 100. Terkenal tapi miskin atau tidak terkenal tapi kaya? Wah, PR angel iki. Selesai. Kan kudu mikir Mas nek sing kuwi. Ya, Iyalah. itu harus jujur. Lah, Aku pengen terkenal. Lah, duit ya padha wae. lah, itu berarti sudah banyak pertimbangan. Iya. Nah, di situ. Nanti hidup saya susah. Kasihan. Tapi terkenal. tetangga saya. Kasihan tetangga saya dong. Ya biarin urusan tetangga masing-masing. Oke, thank you Mas Asik, sip. Acong. Thank you. Dari 8 pertanyaan, 1 pertanyaan gagal dijawab. Iya. Lajang atau menikah? Menikah dong. Iya. Gak mungkin dong jomblo seumur hidup. Tapi ada temanku yang cerita jomblo seumur hidup. Itu memang Mas, cita-cita. Kutuan kayak dia. Oke, anak laki-laki atau anak perempuan? Anak Laki. laki-laki ya. Outdoor, indoor, outdoor ya. Ya. Outdoor, outdoor bebas. Ya. Ekspresi Ya. bebas. Kerja siang, kerja malam. Aku juga tidak kerja siang, kerja malam. Mas Acong milih apa? Aku sih sebenarnya dua-duanya Iya. oke. Artinya begini, menyesuaikan kebutuhan, Mas. Betul. Ada batasan ya. Iya, ada beberapa hal yang memang cuma bisa dikerjain di malam hari kok. Iya. Yang saat suasana nggak banyak orang. Ya, maling misalnya gitu ya. Kan ngono Iya toh. iya ya. Masa Tapi maling itu- siang-siang? Gimana ya? Rampok Iya, nah, nyopet kalau maling siang gitu loh ya. Sunrise dan atau sunset? Sunrise. Sunset. Sunset ya. Saya suka matahari terbenam. Karena apa? Rata iso tangi gasik. Iya, jangan Jadi lihat sunrise ya. Iya benar, aku jarang lihat sunrise. Sunrise aku juga lihatnya malam sunrise itu. Tapi dulu Mas, kalau sunrise, iya bisa malam. Kalau Iya, dulu. aku malam kalau lihat sunrise. Iya. Ngombe. Biru tuh gendul ya kayak. Tapi nek ngerti sunrise lawas Mas berarti. Nek anak-anak milenial anggur merah Iya, ya. Padahal iya, anggur merah dari dulu juga udah ada ya, anggur Iya, putih, iya. anggur merah ya. Dan orang sunrise ngerti, oh lawas ngerti sunrise. lawas. Development atau rekreasional? Development ya. Iya. Mungkin karena basic pendidikan, Mas. Sebenarnya karena begini ya. Atau apa obsesi diri, pengen develop orang gitu. Gini Mas, ini akan balik lagi ke value-nya Wit Gedang sebenarnya. Oh, Jadi betul. value itu kan dibangun dari hal-hal yang ada di dalamku gitu ya. Iya. Value-nya itu ada 3. WGC itu Widang Konsulturmen, tapi jadi sebuah value. Willing to learn, grit, sama caring. Jadi hanya ada 3 hal gitu. Ya mesti gelem belajar,
care itu pasti ya peduli sama teman, grit Betul. itu ya kamu harus tangguh gitu, apapun tantangannya ya udah hadapin. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan itu kita punya value yang terus-menerus kita jaga, Iya. maka apa sih yang bisa kita lakukan buat orang-orang di sekitar gitu ya. Filosofinya Wit Gedang kan juga begitu gitu ya. Iya, iya. Bahwa Secara kemudian berangkat program dari filosofi awal tadi itu. pendekatannya di situ. Itu satu-satunya hal yang membuat kami tetap bisa on the track. Iya, iya. Kalau nggak punya itu ya kayaknya Dan itu mungkin jadi tutulan pecel. ciri khas ketika Wit Gedang bikin program atau organize eventnya, development jadi harus ada di setiap aktivitasnya. Ya, selalu ada unsur edukasinya lah. Iya, iya, Gitu iya. ya. Ada beberapa program-program kami yang culture banget gitu ya. Kita pakai musik, kita pakai musik tradisional, ada yang pakai gerobak sapi dan Tapi lain. tetap memasukkan unsur-unsur. Unsur fun-nya dapat, Iya. tapi mereka belajar sesuatu. Minimal mereka insight ya. Oh, ternyata supir gerobak sapi namanya bajingan. Nah, itu edukasi Makanya keren, Mas. Aku ngomong bajingan. Belum ngono kasar Iya, ora, Mas. kok seneng ngomong le. Ya, Berarti nek aku pendidikannya ngomong bajingo kuwi kasar. Kuwi bajingan Ingat bajindul, bajingan gundul. Bijingin itu sih kasar bajingin. Nah, kalau ini sih jelas aku pun ditanya begitu, 100 peserta atau 20 peserta. Ya jelas lah. Nilainya lebih gede 100. Iya. 2000 kali 100, 200.000. Iya. 200.000. 2000 kali 20, 20.000. Iyalah. Wah, ya udah 100. Iya. Kecuali kalau 100 konco kabeh repot. Nyebai. Iya, nyebai. Tapi ada beberapa, Iya. Mas. Aku punya beberapa program-program. Kalau program-program yang pelatihan ya, development, kita kan paling cuma 20-30 peserta. Iya. Tapi angkanya bisa bersaing jauh di atas itu. Treatment khusus kali ya. Ya. Atau VIP Ya. gitu ya. Sebenarnya nggak VIP juga, Mas. Kayak misal aku bilang tadi ya, program training untuk anak-anak MT. Kalau misal outing lah ya untuk fun games kan pasti orangnya banyak, 100 200 orang. Berapa sih angkanya? Gitu ya. Kalau di programnya itu development, angkanya itu bisa di angka 6 sampai 7 per pax dengan durasi 2 hari, 3 hari. Berarti nggak harus quantity itu mempengaruhi margin nggak juga ya. Ya, cuman memang repot. Repot. Tanggung jawabnya lebih panjang. Kalau yang fun, yang asik gitu kan, Iya. 100 orang 4 jam tanggung jawab selesai. Iya. Enak banget gitu. Enak banget. Duitnya Set, banyaknya sama. Bayaran. Iya. Bayaran Arab invoice corona Nah, pending. ini pending. Resep kita sama, Mas. Ini ngarep lagi ya ora tega, Mas. Iya, aku juga gimana? Karena tadi itu aku berangkat dari semua terdampak sekarang. Dan aku yakin lah nggak ada yang nggak terdampak. Baik Iya, iya. baik dia pengusaha kaya ataupun kaum miskin kota pun ya atau kaum miskin desa pun terdampak sekarang gitu ya. Iya. Jadi nggak enak ya. Iya. Udah Dodok berharap- ngomong kiriku, Mas. iya. WhatsApp aja sampai nggak enak. Padahal teman ya, maksudnya Iya. teman ya sudah kenal. Arab nagih itu piye gue sehat ra? Wih, arep ditagih. Ora aku lorong. Ah, ya wis rasa. Delkon wae lah. Ya, yang ini terakhir terjawab nih, terkenal tapi miskin, tidak terkenal tapi kaya. Kan ada gini. Rasa ora perlu tenar, sing penting sangar. Ora perlu tenar, sing penting rezeki lancar. Ya. Mas Acung milih mana sih? Kalau aku sih begini, Mas. Sebenarnya kalau boleh ya, orang terkenal tapi bisa bermanfaat. Aku malah Bermanfaat. lebih kepengen begitu. Iya, iya. Artinya begini, bermanfaat kan berarti bisa memberdayakan teman-teman. Betul. Saat kita mampu memberikan manfaat, memberdayakan mereka, mengembangkan mereka. Nek sing tak yakin ya, Mas. Sampai dengan hari ini saya masih hidup kok. Betul. Artinya Betul. tinggo mangan cukup, dolan sih cukup, beli bensin cukup. Iya. Artinya definisi kayanya menjadi Ya, bergeser. kayak Tapi itu sing paling seneng, sudut pandang masing-masing ya. makanya sing paling keseng adalah nek konco-konco, teman-teman itu iso sangar, Iya. iso do keren-keren. Beberapa teman-teman tadi kan aku dari cerita ya, Heeh. ada yang sudah sampai ke luar negeri, fasilitator dipakai di sana sini. Aku, dan ya kok iso. Sangar nek kuwi gitu ya. Sangar ngono. Ya mungkin merasa apa ya? Jadinya mengapresiasi diri sendiri, Mas. Jadi Iya, begitu betul. Oh, ternyata yang dulu 10 tahun yang lalu kita Betul. share ke dia, Iya. kepakainya 5 tahun kemudian. Iya, berikutnya ya. Beberapa teman-teman yang dulu pernah belajar bareng, sekarang pada kerja di perusahaan. Ada beberapa yang kemudian masih chatting gitu ya. Mereka ngomong begini, saiki aku
sering gawe kelas loh, sebulan sekali untuk timku. Karena basisnya kayak itu gitu internal ya. Dia mengembangkan secara internal di betul. perusahaan Dia ngomong, masing-masing ya. ngerti lah aku inspirasi apa? Seko kelas biyen kayak lo. Iya. Karena dulu wis kelasnya gratis dengan durasi tertentu, semuanya pun free. Diterapkan merasa, di iya, ya. lingkungan Di hari lingkungan ini terdekat, gitu ya. Dan kui bangga loh Mas. Iya, Aku seneng betul. banget. Iya. Oh iso kanggo yo. Iya. Dan kita nggak pernah mikir bahwa itu akan terpakai mikir, begitu dia akan melanjutkan hidupnya bekerja atau segala macam, nggak pernah kepikiran. Gak mikir. Waktu itu kan ya naik kue harap lanjut jadi fasilitator bagus. Kalau ini cuman buat pit stop aja, Iya. kemudian bekerja di perusahaan ya monggo. Iya. Tapi ya dipakai lah. Pilihan gitu. hidupnya di masing-masing dan ternyata kepake. Iya, udah gue bahagia loh Mas. Ya, benar, Dan akhirnya benar. saya Setuju mendapatkan aku. beberapa project dari orang-orang itu. Akhirnya ada dampaknya. Nandure ya 7 Iya, tahun. 10 Nandure iwa apa? Nandure iwa pari sing tukul suka teki apa gitu. tahun. Suka teki. Oke. Mas, asosiasi atau yang namanya AILI. Nah, kita sedikit ngobrol tentang itu. Di seluruh Indonesia ada berapa AILI? Total ada 19 DPD. Berarti belum semua ya? Belum semua. Belum Jadi semua. dari Kepulauan Riau, Sumatera Utara, yang terbaru berarti Aceh. Iya. Yang paling timur itu Lombok. Sama Oke. Sulawesi Selatan. Kepengurusan pusat ada di Jakarta. Kalau besok Jakarta pindah, ibu kota mau ke mana? Kalimantan ya? Ya itu masalah mereka. Biarin aja ya. Biarin aja, kita nggak usah ikut mikir Bodoh Mas. amat. Ngurus Jogja gue wis mumet. Ada 20 itu. Lalu apa sih yang menjadi, kalau manfaat jelas tadi Mas Acong udah bilang Ya. tentang manfaat-manfaatnya. Apa sih yang lalu menjadi peran, aku bicara tadi bisnis ya, bisnis lebih bisnisnya ya. Peran AILI ada nggak sih untuk khususnya di Jogja untuk menjaga ekosistem teman-teman penggiat explainer learning dari sisi bisnisnya, perannya apa gitu? Oke Mas, jadi kalau berbicara peran secara langsung untuk misal katakan kan ada beberapa teman-teman yang menentukan harga fasilitator, harga program gitu ya. Di kami di AILI itu tidak tersebutkan Mas. Memang tidak ada karena visi besarnya AILI itu kan memasyarakatkan experiential learning, sama yang kedua adalah membuat semua komponen itu menjadi memiliki kapasitas berkompeten. Nah, jadi tugas kami adalah kami membuat program-program yang itu isinya sebenarnya pelatihan. Keuntungan besarnya adalah jaringan. Oh. Teman-teman yang dari Jakarta mau ke Jogja, ngertinya mana sih? Yus, cah AILI wes, cah asosiasi. Secara bisnis itu ya, Secara jaringan. bisnis begitu. Karena kalau di kami sendiri di Wit Gedang, ini diuntungkan Mas. Iya. Diuntungkannya adalah mereka mengenal gitu ya. Jogja sopo to ono si A, si B, si C. Sing enak dijak ngobrol sopo ya? Iya. Oh si A saja. Dan itu pilihan masing-masing dong. Pilihan masing-masing. AILI tidak ikut-ikut di situ toh. Nggak ada urusannya sama, tidak ada batasan di situ sama Dan sekali. jaringan itu pun dimanfaatkan oleh masing-masing juga kalau mau dimanfaatkan. Monggo gitu. Nah, tugas kami adalah ya membantu mereka, kayak ada beberapa program-program kami adalah gimana sih cara ngitung biaya operasional. Oh. Nah, artinya paham, kita paham. tidak membatasi bahwa angka jualan misal katakanlah program Fun Games 2 jam harus 200.000 misal. Enggak Oh, bisa enggak begitu. ya? Tapi kita coba ajarkan variabelnya apa sih? Oke. Kenapa harus ada angka ini? Angka nih terserah kowe. Tapi variabelnya saat itu muncul semua kan jadinya mikir setelah di total, loh, jebule selama ini aku kayak gini iki tombok toh. Oh iya. Artinya begitu. Akhirnya orang-orang jadi berpikir angkanya yang sehat berapa ya? Nah, angka sehat kan beda-beda, Mas. Iya Tergantung betul. masa Masing-masing operasional. masing-masing provider punya perhitungan sendiri secara Pasti. perusahaan. Karena kosnya beda-beda ya. Pasti kos. Berarti tidak ada monopoli bisnis sebenarnya ya Tidak yang pernah dilakukan ada sama AILI sekali. terhadap anggota-anggotanya. Anggota atau partisipan, Mas? anggota, Mas. Anggota ya. Mereka harus mendaftar dulu. Ya. Ada syarat untuk Ada menjadi anggota di AILI. Ya. Kalau yang lembaga harus berbadan hukum. Oke. Gitu. Berarti lebih, kalau boleh aku simpulkan adalah AILI punya fungsi dan peran sebagai organisasi asosiasi yang ngasih
ngasih apa ya, ilmu-ilmu lewat pelatihan kepada anggotanya, lalu bagaimana itu dikembalikan ke anggota-anggotanya. Betul. Terserah mereka gitu ya. Memang yang tidak ada batas-batasan bisnis juga nggak ada. Nggak ada. Terserah mereka. Artinya begini, kami kemarin ada program gitu ya tentang design thinking. Dia sih mengelola sehingga itu bisa jadi lebih kreatif dari hal yang sederhana. Nah, kreativitas orangnya kan beda, Mas. Betul, Saya ya cuman sampai B bisa mikirnya. Ya. Mungkin orang yang lain gitu ya, dia bisa sampai C gitu kepikiran. Makanya produk dia bisa jadi lebih variatif kan. Ya. PR selanjutnya adalah seberapa dekat dia dengan para marketnya. Punya produknya bagus, banyak, mereka itu tutulan. Podo wae, Mas. Randu konco podo wae gitu. Tapi bagaimana lalu memasarkannya juga ada di Aili. Maksudnya edukasi tentang edukasi ke anggota tentang bagaimana lalu strategi marketing yang efektif di industri bisnis di industri atau bisnis experiential learning ini ada diberikan ke mereka atau masing-masing lah gitu. Jadi begini, Mas. Karena anggota kita ada perseorangan dan lembaga, maka kontennya pun pasti beda. Oh. Gitu ya. Jadi kalau yang perorangan pasti ngobrolinnya adalah bagaimana cara jadi fasilitator yang baik, bagaimana cara melakukan debriefing, bagaimana cara memberikan instruksi, artinya public speaking, komunikasi. Itu yang akan kita bahas. Lalu kalau yang lembaga, ya urusannya dengan bisnis. Bagaimana cara ngitung tadi cost operasional, terus juga tentang digital marketing. Itu kan marketnya pasti beda gitu. Artinya kita coba bangun mereka iso loh dengan cara ini. Setelah selesai belajar kamu tidak melakukan, masalahmu. Iya. Ya, gitu. Ada ini nggak, Mas? Dengan membedakan bilanglah antara personal dan lembaga tadi itu ya. Seperti membatasi bahwa setiap personal nek arep nggawe provider atau perusahaan atau bisnis yang bergerak di bidang experiential learning ini yo atau nggak gampang, ada kesana nggak larinya sih sebenarnya? Nggak ya? Sebenarnya begini, secara konsep begini, teman-teman yang perorangan, para fasilitator mau belajar itu juga boleh kok. Yang kita bikin untuk para lembaga boleh kok, sangat bebas. Bisnisnya gitu ya? Iya, karena kan banyak juga anggota kami ya, yang para fasilitator yang juga punya bendera. Masalahnya belum pada punya legal. Oh, karena harus berbadan hukum harus tadi berbadan itu ya. hukum. Jadi mau belajar ya silahkan. Gitu ya, kita fasilitasi saja gitu ya. Beberapa provider yang lembaga-lembaga itu pun mereka belajar tentang fasilitasi harus. Kenapa? Misal kayak saya gitu ya. Saya pemilik sebuah perusahaan. Lalu saya harus belajar fasilitasnya. Kenapa? Karena itu saya punya kebutuhan tim itu harus difasilitasi. Caranya bagaimana sih? Membangun tim di internal itu kan lebih susah, Mas. Iya, betul. Dibanding bangun tim di tempat tetangga. Betul. Tetangga kita nggak merasakan dinamika di situ. Betul. Ini ruwet gitu. Nah, artinya begini sih, kami cuma pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa ini nggak punya batasan. Tapi kami punya produk-produk. Ini produk untuk lembaga, ini produk untuk perseorangan. Kamu mau belajar di sini, mau belajar di sana, ya monggo, karepmu gitu. Ya, berarti memang ada porsi masing-masing, Mas. Porsi masing-masing. Karena kalau enggak nanti komplain. Karena dulu pernah ada itu ya. Dulu kan kami banyak bikin programnya adalah untuk teman-teman yang fasilitator, untuk perseorangan. Kemudian yang para anggota lembaga kan jerit, kapan aku di-KI? Gitu ya, karena mereka nyetor duit juga gitu ya, kan ada uang pangkal gitu ya, harus untuk kas dan lain sebagainya, tapi kenapa kami nggak dapat fasilitasnya? Oh ya, kita bikinin deh, kita coba create dan lain sebagainya gitu. Iya, betul. Tahun berapa sih Aili mulai ada di Indonesia? Kalau di Indonesia 2007, Mas. 2007 sudah ada bulan Juni. Cuman mulai berkembangnya, maksudnya ke kota-kota lain tadi 20 tadi itu mulai tahun berapa mulai melebarkan sayap dengan bentuk DPD gitu. Masuk ke Jogja aja lah ya, Mas. Masuk ke Jogja itu 2015. Saya jadi member di nasional itu dari 2011. Mengenal 2009, 2011 memutuskan gabung. Kayaknya banyak dapat poin lah gitu kan ya. Gitu. Terus kemudian masuklah ke Jogja kemudian bertumbuh. Itu yang terjadi, Mas. Nah, salah satu hal yang bisa kalau ngobrolin mengenai bisnis, Mas, selain peningkatan kapasitas, kan ada sertifikasi profesi. Nah, di Aili sendiri begini, Aili tidak membuat sertifikasinya karena itu urusannya BNSP. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tetapi
waktu itu ya, untuk pembuatan SKK ininya, draft itu yang bikin itu teman-teman dari AELI, beberapa akademisi dan orang dinas. Itu disahkan di Kementerian Nasional gitu ya, di kementerian. Untuk bidang experiential learning. Experiential learning. Jadi kalau judulnya SKKNI Kepemanduan Outbound garis miring fasilitator experiential udah learning. itu ya? Ada Mas, itu dari 2014 kalau nggak salah ya sudah mulai running. Iya, karena kalau di bisnis event organization, aku juga ikut sertifikasi MAIS Mas. Ya. Untuk kalau bahasa Indonesia adalah pengarah acara gitu. Kalau di kita di show management, ya difasilitasi pemerintah, masih dari kementerian dan nanti Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Ujian gitu. Tapi tidak punya kayak tadi itu memang lalu draft dibuat oleh asosiasinya. Karena mungkin belum ada asosiasi yang berkolaborasi dengan pemerintah ya di. Sebenarnya dulu itu begini. Kenapa draft itu bisa jadi kan pemerintah pasti butuh partner. Ya kan butuh partner. Betul. Aku pengen gawe. Iya. Sopo yo sing ngewangi. Kebetulan saja ada asosiasinya. Ketemu asosiasi, klik gitu kan. Berarti ada sampai dari berdiri sampai sekarang sinergisitas dengan pemerintah juga di AELI terjadi ya, kolaborasi support ya pemerintah. Secara prinsip iya ya. Meskipun prakteknya pasti ada beberapa yang juga zong lah ya, kita tahu lah ya yang begitu pasti wacana gitu ya wacana arta gawe iki ganti jebule ganti menteri deh ya selesai gitu selesai semua kan gitu. Kalau di Jogja itu ada beberapa asesor Mas untuk itu. Jadi kalau dulu cuma ada 1, terus kemudian jadi 2, sekarang jadi ada 4 untuk asesor kepemanduannya. Dan itu harus bersertifikat sendiri ya asesornya. Jadi ada grade-nya berarti Mas ya, sertifikat itu ya. Ya, jadi kalau jadi asesor itu kan ada sekolahnya lagi Mas. Kebetulan saya kan juga asesor di situ. Jadi dulu sekolah 5 hari. 5 hari itu difasilitasi sama pemerintah. Tugasnya itu kalau cuma 2 rim pasti habis lah. Iya. Ngetiknya ngetik copy paste itu Masya Allah sampai dino turunnya jam 3 isuk gitu ya, jam 8 sudah masuk kelas, tugas harus dikumpulkan gitu. Sampai kemudian itu selesai gitu. Yang membedakan sebenarnya apa sih antara jadi fasilitator dengan asesor? Yang jelas ini bukan jenjang karir. Jadi beberapa teman-teman kan sempat nanyain, "Kuwi jenjang karir, aku tak jadi asesor." Yo nek dadi asesor dadi aku malah lebih seneng jadi fasilitator. Karena bebannya nggak gede Mas. Kalau jadi asesor itu kan begini, kita mengakses orang, memastikan bahwa itu memang profesi kamu gitu. Jadi kita cek portofolionya, kelihatannya ada 14 unit kompetensi yang sekarang jadi yang inti itu ada 9 gitu ya. Kita cek kok yang di sini kayaknya masih kurang. Yuk coba kita dengan wawancara, dengan praktek. Dan kita kan harus melakukan penilaian. HRD lah Mas ya. HRD ya. Bu Hopo lah cenengannya. Nah, saat kita memberikan penilaian kan berusaha untuk seobjektif mungkin. Nah, PR besarnya adalah di situ. Piye caranya objektif? Meskipun kita punya tools, tapi nek misal aku kenal jenengan gitu ya. Mosok yo ora tak contreng. Itu kan beban moral. Untuk bahkan mungkin gitu ya, itu untuk naik jabatan. Bahaya ya, Kak. Intinya ki repot. Nek iso we rasah dadi kuwi lah. Bebannya berbeda, tanggung jawabnya ya sebenarnya. Tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Bayarannya ya mingkoyo ngono kae gitu ya. Mending fasilitator. Jelas Mas, bayarannya lu gede fasilitator ya. Dan iso nyambi. Nyambi begal. Begal dan bengkel ya. Oke. Seru-seru. Dan Mas terakhir nih soal AELI. Cara bergabung di AELI gimana? Cara bergabung di AELI itu sangat sederhana Mas. Tinggal kontak aja orang keanggotaan. Dan latar belakang profesi bebas. Sangat bebas. Siapapun, gini, yang bisa jadi anggota perseorangan itu siapapun. Bahkan ibu rumah tangga pun bisa. Asal dia menerapkan prinsip-prinsipnya. Jadi ada sebuah cerita, saya sering juga share sama teman-teman. Penjual bakso itu bisa jadi anggota. Kenapa? Misal katakanlah, siang hari dia kan punya karyawan. Mangkoknya pecah karena jatuh. Malam hari kan evaluasi toh. Atau nanggurilah nang dapur. Ngopo mau tiba? Pak, sendalku lunyu. Sendalnya licin loh. Kenapa kok bisa licin? Iya, tadi lupa belum dipel dan saya pakainya sendal jepit. Terus kira-kira kamu mau ngapain setelah ini? Ya berarti setelah ini aku akan rajin ngepel, aku akan pakai sepatu. Clear.
Itu metode experiential Sesederhana learning. begitu ya. Sesederhana itu artinya siapapun bisa anggota, tinggal kontak aja teman-teman keanggotaan atau ke saya juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa japrian gitu ya. Yeah. Nanti akan diarahkan, ada proses orientasi anggota. Udah. Jadi gitu, kalau yang buat lagi di rumah aja, pengen gabung AELI, bisa ngubungi nomorku. Nanti tak Manajer. maklari. Tak maklari tetap. Oleh 10% lumayan. Ya. Jadi benar-benar terbuka Mas ya AELI untuk Sangat semua latar belakang disiplin ilmu, profesi. Dosen boleh. Ya, dosen ya mungkin ya. Sangat mungkin kan. Di Jogja kantor di mana Mas? Ada sekretariatnya AELI? Sekretariatnya ada di Rejodani, Mas. Rejodani. Jadi kalau informasi Instagram ada ya, Ada Facebook, Instagram. website. Ya, ada yang aktif sebenarnya ada di Instagram. Website ada aeli.or.id. Iya, nanti kalau mau cari-cari tahu tentang informasi AELI dan butuh apa? Metode-metode pelatihan yang menyenangkan mungkin ya. Ya, kontak-kontak AELI lah. Boleh. Dan terakhir sebelum closing nih. Wah, terakhir terus kan. Tadi udah terakhir ya, ya. Aku pengen tanya, Mas. Ya. Menghadapi generasi milenial, AELI punya metode sendiri nggak? Karena begini, kenapa aku bertanya ini? Kan anak-anak hari ini, gitu ya, mentreatment mereka atau mengedukasi mereka, caranya sangat berbeda daripada anak-anak generasi W, X, Y gitulah ya. Sekarang Z gitu ya. Kan sangat beda ya. Ya. AELI punya metode nggak untuk menghadapi itu? Atau strategi bagaimana berhadapan dengan generasi Z gitu ya, atau generasi milenial gitulah bilang ya, di membangun capacity building mereka sendiri gitu, personal capacity building. Oke, Mas. Sepanjang pemahaman saya ya begini. Kondisi bahwa teman-teman millennials itu kan memang beda ya. Mereka lebih dekat dengan gadget daripada dengan manusia. Iya. Ya, betul. Artinya kita bisa mengkombinasikan banyak sekali tools. Ada beberapa program kami ya, itu yang menggunakan medianya dengan menggunakan gadget. Misal katakanlah kayak Tracer Hunt, tadi di luar pun saya sempat ngobrol gitu ya. Tracer Hunt udah nggak perlu pakai clue card, kertas, enggak. Mereka pegang handphone mereka, ada disiapkan aplikasi, tugasnya semua ada di situ. Selesai, checkpointnya entah foto, entah dan lain sebagainya, tinggal di-upload dan lain sebagainya. Artinya yang harus di-create adalah media yang dipakai. Meskipun gini, beberapa program pelatihan yang saya jalankan itu tetap berbasis outdoor. Banyak yang ada yang adventureful. 3 hari mereka akan hiking, mereka akan trekking gitu ya, mereka harus mendayung, dan mereka ternyata enjoy. Mereka jadi tahu gitu, oh, kowe koncoku gitu ya. Ini temanku, mari yuk kita ngobrol bareng. Setelah itu yang terjadi mereka jadi hubungannya lebih intens. Bahwa kemudian hubungannya banyak ngobrolnya pakai WhatsApp ya itu monggo gitu ya. Tapi artinya pada saat running program, gap itu bisa dihilangkan kok. Dan termasuk di generasi milenial pun itu efektif digunakan ya? Efektif digunakan. Metode penyampaiannya Mas? Maksudnya metode berkomunikasi dengan mereka ini kan berbeda. Ya. Kalau mungkin begini ya, aku sudah melakukan penelitian tentang kayak profesor aku. Aku suka melihat perbedaan generasi dan sedang asik mengulik itu W, X, Y, Z gitu. Bagaimana lalu pola-pola pikir mereka terbangun, kesadaran mereka terbangun dari bagaimana media komunikasinya, menyampaikannya, membangun ekosistem anak-anak milenial tidak semudah membangun ekosistem anak-anak generasi yang dulu. Betul. Kesadarannya tumbuh tidak mudah. Betul. Karena memang kita nggak bisa menyalahkan mereka bahwa zaman yang berubah gitu. Artinya kayak pasar yang berubah, ya konsumsi yang berubah, macam-macam akan berpengaruh pada kapasitas diri kan begitu. Kesadaran, membangun kesadarannya berbeda. Punya ini nggak sih Mas? Media komunikasi efektif selain media-media konvensional ya. Ya. Beberapa ya Mas ya. Tadi kan saya udah bilang kita pakai aplikasi. Gitu ya, kita pakai salah satunya aplikasi. Itu ya. Lalu ada beberapa tugas-tugas yang kita berikan, misal katakanlah begini, yang sudah terjadi ya, ngobrol yang sudah terjadi adalah tugas mereka salah satunya paling gampang, ngevlog. Itu paling gampang.
Yes. Tugas mereka ngevlog harus posting. Betul. Gitu ya, harus posting untuk dilihat. Nanti misal katakanlah kalau ini adalah bentuknya perlombaan, like terbanyak dan lain sebagainya. Yeah. Itu kan media yang Yeah. sederhana dan Yeah. mereka kan enjoy banget Betul. dengan sistem macam itu. Atau jika bentuknya adalah project, adalah mereka tugasnya adalah bikin sebuah video pendek. Iya. Nah, ada beberapa program kami yang juga tugas mereka dalam durasi 1 hari adalah membuat sebuah video. Skripnya kita udah siapin. Iya. Tugas mereka adalah mereka akan bikin kostum, gitu ya. Mereka belajar caranya ngambil gambar, mereka belajar ngedit, Iya. dan lain sebagainya. Setelah selesai, ya nanti malam mereka akan tonton sendiri gitu. Dan itu pendekatannya milenial sekali Milenial ya, bahwa sekali. anak-anak hari ini butuh diakui. Betul. Itu butuh diakui, Mas, ternyata. Betul, Kesimpulanku adalah mereka butuh diapresiasi Betul. dan diakui. Kalau generasi sebelumnya apresiasi akan muncul sendiri. Artinya kesadaran juga akan muncul sendiri. Ya, Kalau sekarang ya menurutku adalah butuh apresiasi yang lebih gitu betul. terhadap Makanya mereka. berikan mereka. Eksis lah akhirnya. Iya, makanya berikan mereka sebuah ruang untuk ini aku gitu Iya, loh. iya. Makanya dengan Mengeksiskan dirinya video sendiri. gitu kan Iya, ya. iya. Ada yang manggung, ada yang bikin kostum, kita ambil gambar, kita ajarin edit pakai handphone kan gampang tuh. Bisa. Beberapa Iya. aplikasi kan simpel Iya, banget tuh. Kita tinggal ajarin aja bentar, mereka edit, nanti malam tampilkan. Saat mereka nonton, Dan yo, sedino aku iso gawe kuwi lho. Iya. Dan kayak aku eksis loh. Ki, Dan mereka gue. merasa Nah, itu kan pride gitu di kan. situ ya. Pride-nya pasti muncul. Setelah itu mereka tinggal posting, tinggal dan lain sebagainya. Artinya berbicara mengenai tim, mereka sudah develop kok. Karena proses komunikasinya jalan, pembagian peran jalan. Tujuan Eksis kita juga tersampaikan di situ ya. dapet kok. Makanya medianya yang harus diolah gitu. Cakep, Mas. Keren. Siap. Benar, aku setuju itu bahwa kita harus punya metode lain untuk hari ini gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Thank you, Mas. Dian Wibowo aka Mas Acong. Sip. Ngobrol-ngobrol ya. Habis ini tanpa direkam kita akan ngobrol lagi. Iki wis urusannya. Ben iso rada nganu ngomongnya ya. Ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin teman-teman Aili bisa diajak ke sini. Boleh. Kita punya studio di bawah. Boleh. Bisa bikin- Gratis ya. Oh, itu bisa diatur gratis tapi nggak hidup semua. Soal mati sudah. Gowo dhewe. Gowo dhewe. Jadi cepak kenggon boleh. Ya. Matur nuwun. Kita ketemu di episode yang pastinya Pesanan akan- terakhir boleh, Mas? Gimana? Pesan terakhir boleh nggak? Jangan pesan terakhir kok. dong. Iya, pesan es teh aja kalau terakhir. Oke. Silakan. Oke, Ada yang mau disampaikan? gini, teman-teman, di kondisi sekarang ini kan semua orang harus beradaptasi dengan sangat cepat gitu ya, terutama terkait dengan program. Jadi isu-isu kesehatan itu harus kita mainkan. Artinya besok di new normal itu bersiaplah bahwa saat kita bikin post game ada jarak. Misal di setiap post game itu ada tandon air untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Siapkan juga aktivitas-aktivitas yang misal katakanlah aktivitas ice breaking yang tidak perlu bersentuhan tangan dan lain sebagainya. Selalu siapkan hand sanitizer, sabun dan lain sebagainya. Pastikan peserta membawa baju ganti sehingga setelah selesai kegiatan mereka bisa langsung ganti biar tetap sehat. Sip, pesanannya cuma itu aja Mas. Isu Oke. kesehatan buat ke depan. Thank you, Mas. Itu masukan yang oke itu, dan aku rasa harus dilakukan bukan hanya untuk penggiat-penggiat Aili tapi semua ya pelaku-pelaku Siap, Mas. industri pariwisata, Ya. event organizer segala macam. Kebiasaan ini jadi budaya leluhur adiluhung kita itu Ya. dijalankan di era milenial sekarang ini gitu. Thank you, sampai jumpa lagi. Sehat selalu sahabat besar di rumah. Dadah.